Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu. Kembali kami boleh bangun di pagi ini dengan kekuatan, kesehatan, dan berkat kebaikan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapilah kami Tuhan, agar kami mengerti akan setiap kehendak-Mu dan taat melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Kisah Para Rasul 23 ayat 6-7. Tertulis demikian. Dan karena ia tahu bahwa sebagian dari mereka itu termasuk golongan orang Saduki dan sebagian termasuk golongan orang Farisi, ia berseru dalam mahkamah agama itu, katanya, "Hai saudara-saudaraku, aku adalah orang Farisi, keturunan orang Farisi. Aku dihadapkan ke mahkamah ini karena aku mengharap akan kebangkitan orang mati." Ketika ia berkata demikian, timbullah perpecahan antara orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki, dan terbagi-bagilah orang banyak itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mungkin pernah mendengarkan pesan untuk tidak membela diri, dan kemudian menjadi bertanya-tanya, apakah sebagai orang beriman kita sama sekali tidak boleh membela diri? Sebenarnya membela diri dalam konteks tertentu boleh-boleh saja. Bahkan Tuhan pun menyatakan bahwa ada saatnya para murid akan membela diri dan Roh Kudus akan menolong, memberikan hikmat kepada mereka untuk berkata-kata. Ada waktu di mana kita tidak perlu membela diri, tapi ada waktunya untuk kita perlu membela diri. Kisah Para Rasul 23 ayat 6-7 ini memuat sebuah peristiwa dalam persidangan Paulus di hadapan mahkamah agama. Paulus sebenarnya tidak bersalah, tapi dituduh yang bukan-bukan dan difitnah menghujat Tuhan. Semua tuduhan yang dilayangkan kepadanya adalah tuduhan-tuduhan palsu. Menyadari bahwa yang menuduhnya terdiri dari golongan Farisi dan Saduki, serta menyadari akan adanya perbedaan di antara kedua golongan tersebut dalam hal keyakinan tentang kebangkitan, maka Paulus menyatakan tentang keyakinannya pribadi yang sekaligus menjadi perbedaan keyakinan antara golongan Farisi dan Saduki itu untuk membela dirinya. Akibatnya para penuduh Paulus, yaitu golongan Farisi dan Saduki, menjadi bertengkar sendiri dan terpecah. Paulus menyatakan dengan jelas bahwa dia adalah seorang Farisi dan percaya pada kebangkitan orang mati. Dengan kata-katanya itu, dia mengingatkan mahkamah agama tentang perbedaan keyakinan antara golongan Farisi dan Saduki, karena Saduki tidak percaya pada kebangkitan, sementara golongan Farisi percaya pada kebangkitan. Penegasan ini mengakibatkan adanya perpecahan dan perdebatan antara kedua kelompok tersebut yang tadinya menuduh Paulus secara bersama-sama. Kita perhatikan di sini saudara bahwa dalam pembelaannya Paulus tidak mengarang cerita, ia tidak membuat suatu manipulasi, tapi ia menyampaikan kebenaran, sebab memang ia adalah seorang Farisi yang percaya kepada Kristus dan percaya pada kebangkitan orang mati. Dari apa yang tertulis di sini, kita mengerti bahwa dalam situasi tertentu di hidup kita, kita dibolehkan untuk menyampaikan pembelaan. Bahkan pembelaan yang kita sampaikan itu hendaknya disertai dengan hikmat oleh Roh Kudus untuk diutarakan. Menghadapi orang-orang dunia yang licik, kita diberi kecerdikan oleh Tuhan untuk mengatasinya dengan ketulusan hati kita. Membela diri bukanlah berarti mengarang suatu kondisi atau berbohong, tapi membela diri hendaknya tetap berprinsip pada kebenaran. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam berbagai apapun situasi dalam hidup ini, gunakanlah hikmat Tuhan dalam berpikir dan berkata-kata. Izinkanlah Roh Kudus untuk menolong kita.
Terkadang ada orang-orang yang ingin menjatuhkan dan memfitnah kita, entah itu di lingkungan studi, tempat kerja, dalam pergaulan, bahkan dalam pelayanan. Tapi menghadapi itu semua, pakailah hikmat yang dari Tuhan untuk kita menyampaikan ucapan-ucapan pembelaan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetaplah berprinsip pada kejujuran dan kebenaran, serta teruslah hidup dalam firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Firman-Mu yang memberikan kami pengertian bahwa dalam berbagai hal di hidup kami, dalam konteks tertentu di mana Tuhan mengizinkan, maka kami perlu membela diri. Tolong kami Tuhan, supaya kami berkata-kata, berucap sesuai dengan tuntunan-Mu ya Roh Kudus. Berikan kami hikmat-Mu untuk mengerti apa yang harus kami ucapkan ketika kami menghadapi situasi yang sulit, keadaan di mana kami difitnah, dituduh yang bukan-bukan. Tolong kami supaya kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dan menyampaikan kata-kata yang seturut dengan pimpinan-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami percaya Tuhan akan terus menolong kami untuk semakin mengerti akan kehendak-Mu dan terus hidup dalam kebenaran-Mu. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami. Pimpinlah dan sertai kami agar semua yang kami kerjakan menjadi berhasil dan kehidupan kami senantiasa menjadi berkat bagi banyak orang. Kami bawa kepadamu setiap pergumulan kami masing-masing. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang terikat terbelenggu dosa dan kuasa kegelapan, Tuhan lepaskan dan berikan kemenangan. Dan yang sedang dalam persoalan, masalah, kami berdoa agar Tuhan melawat dan menjamah, memberikan jalan keluar bagi setiap mereka. Terima kasih Tuhan, segala puji hormat syukur hanya bagi-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.